punya iman yang bertumbuh. Katakan iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Semua orang pengen punya iman yang bertumbuh, amin. Gak mau iman kita tuh kayak gini-gini aja, karena iman itu sangat penting sekali, sangat perlu sekali untuk bagaimana kita bisa tetap kuat dan kokoh dalam mengelilingi Tuhan. Ya, kita akan buka dari Markus pasal 5 ayat ke-25 sampai yang ke-35. Markus pasal 5 ayat ke-5, ke-25 sampai 35. Oke. Sudah dapat, katakan amin. Ada depan juga, kita baca sama-sama yuk. Biar semua kebagian berkatnya sama. 3, 2, ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dan mengulurkan jamaah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Ayat 34 dikatakan, "Hai anakku, imanmu apa?" Jadi kalau saudara punya iman yang kuat, iman itu bukan hanya bisa menyembuhkan saja, tapi bisa menyelamatkan. Katakan amin. Bisa diselamatkan karena kita punya iman yang kuat kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa punya iman yang bertumbuh? Semua yang mau punya iman bertumbuh, angkat tangan. Semua pengen ya punya iman yang bertumbuh. Saya juga pengen. Karena kita semua sedang belajar bagaimana supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ada hal-hal yang kita dari pembacaan firman Tuhan ini, saya menemukan minimal ada 3 hal yang terjadi dalam diri wanita ini sehingga dia bisa memiliki iman yang bertumbuh, iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang menyelamatkan dia. Ya, ayat yang pertama yang akan kita bahas yaitu dari Markus pasal 5 ayat yang ke-25. Saya bacakan buat kita semua. Adalah di situ seorang perempuan yang apa? Sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, Bapak Ibu, menderita pendarahan, sakit, itu merupakan masalah. Amin. Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita miliki, supaya iman kita bertumbuh harus punya apa? Harus punya apa? Harus punya masalah, Pak, Bu. Loh, dari mana kita bisa tahu iman kita bertumbuh kalau kita nggak pernah hadapi masalah? Dari mana kita tahu Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan kita kalau kita nggak pernah ngalamin sakit? Halo? Dari mana kita tahu Allah itu ada Allah yang mencukupkan semua kebutuhan kita kalau kita nggak pernah ngalamin yang namanya kekurangan dalam hidup ini? Kita nggak pernah kenal Allah kita dengan benar. Mungkin kita kenal Allah tapi dari kata orang. Amin. Ada orang bersaksi di sini, saya diberkati Tuhan, saya kanker disembuhkan Tuhan. Wih, Tuhan hebat ya bagi dia. Betul ya? Wah, saya tadi usaha saya bangkrut, tapi Tuhan tolong. Wih, kita tepuk tangan di belakang, Tuhan hebat dan dahsyat bagi orang yang bersaksi. Betul? Bagi kita kapan? Jadi kalau mau punya iman bertumbuh, yang pertama harus punya apa? Aduh, mulai kencang nih, mulai enak dengarnya nih. Saya pulang aman kayaknya nih. Harus punya masalah. Kalau nggak punya masalah, kita nggak pernah kenal Allah kita dengan baik dan benar. Jadi kalau kita ketemu masalah, mengucap syukur. Karena di situ kita belajar untuk bergantung dan berharap sama Tuhan. Harus punya masalah. Wanitanya 12 tahun, Pak, Bu, ngalamin yang namanya pendarahan. Itu masalah besar buat dia.
Mungkin sekarang masalah besar buat kita, yaitu usaha kita, bisnis kita mulai goyang, ya rumah tangga kita mulai goyang, ekonomi keluarga kita mulai goyang. Mari bersyukur. Amin. Sebab lewat masalah ini Tuhan akan menunjukkan kuasanya, kedahsyatannya, bahwa Dia benar-benar Allah yang bisa menjamin kehidupan kita. Harus punya masalah. Masalah itu Pak begini. Masalah adalah gini, ada sesuatu hal yang gak bisa kita selesaikan, yang gak bisa kita bereskan dengan kekuatan kita. Itu masalah. Kalau kita mau bayar uang anak sekolah 100.000, kita punya 1 juta, saya rasa itu bukan masalah. Bener ya? Tapi kalau mau bayar uang sekolah anak 100.000, kita punya 10.000, itu baru masalah. Jadi kalau kita bisa selesaikan masalah dengan pikiran kita, dengan keuangan kita, itu bukan masalah Pak Bu. Bener ya? Bapak Ibu mau masalah besar apa masalah kecil? Sama aja Pak. Sama aja. Gini Pak Bu, untuk masalah saya nggak perlu panggil Bapak Ibu, saya tumpangi tangan supaya punya masalah, nggak perlu. Karena selama kita masih bernapas, Iya. kita punya masalah. Nggak ada orang yang bisa lari dari masalah Pak Bu. Jangan kelihatan, oh saya suka cita, ini pembicaraan ini hebat banget, kayaknya nggak punya masalah. Masalah banyak Pak Bu. Nggak ada orang yang jahat, yang hebat, yang maksudnya nggak punya masalah. Semua pasti punya masalah, termasuk saya. Betul ya? Semua setuju harus punya masalah. Jadi kalau kita buka pintu, doa pagi, buka jendela, Tuhan terima kasih buat masalah yang sudah Kau sediakan hari ini. Sebab hari ini saya akan belajar bergantung sepenuhnya kepadamu. Amin. Harus punya masalah. Kalau kita nggak punya masalah gimana? Saya sering ke tempat kakak saya dua-duanya hamba Tuhan di pelayanan Jakarta, mereka gembala di sana, dua-duanya ngajar di sekolah tinggi teologi Tamburan. Dosen dua-duanya. Saya kalau main depan mereka tuh saya selalu bawa pulang bunga, karena kakak saya itu senang nanam bunga. Saya kalau ketemu Kak, tiba-tiba ada di mobil saya naikin 1 pot, 2 pot gitu kan. Saya naikin, saya taruh di pot yang kecil itu, saya taruh di rumah. Tiap hari disiram bertumbuh, benar ya, bertumbuh karena ada tanahnya. Tapi waktu saya main ke tempat kakak saya lagi dengan pohon yang sama, saya lihat, Kak, kok punya kamu kok bagus-bagus, kok daunnya seger-seger, kok gede-gede, enak dilihatnya. Kamu lihat dong, dari pot udah kakak pindahin ke tanah, ya, akarnya makin lebar, cari makannya makin jauh, makin dapat makanan lebih banyak, karena dipindahin ke wadah yang lebih besar, tanah. Kalau pot, ya makannya segitu-segitu aja, bener ya? Jadi kalau kita mau punya iman yang gede, harus punya wadah yang, nah wadah iman itu satu, masalah. Kalau masalah kecil-kecil, ya elah pilek sembuh mah ya. Mixagrip juga bisa, bukan iklan ya. Panadol juga bisa. Bener nggak? Bisa. Tapi semakin besar masalah, akan semakin kuat juga iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, kita belajar dari masalah itu, kita belajar percaya sama Tuhan, belajar bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Nggak ada masalah yang nggak bisa kita bereskan waktu kita bergantung sama Tuhan. Masalahnya kita pegang terus nggak sama Tuhan. Harus punya masalah. Jadi yang ada masalah kelihatan. Saya nggak perlu tahu sih, saya nggak perlu nanya. Saya lihat muka-mukanya pasti muka masalah semua sih. Pasti punya masalah. Amin. Tapi jangan takut. Kalau nggak punya masalah, kita nggak tahu iman kita bertumbuh apa enggak. Ya. Kalau kita nggak punya masalah, kita nggak tahu. Aduh, saya kapan sih? Kok saya lihat orang kesaksian hebat-hebat di depan. Mereka diberkati Tuhan, mereka dilawat Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan, mereka pokoknya Tuhan berkati mereka luar biasa. Saya kapan? Masalah dulu. Baru bisa lihat kuasa Tuhan, baru bisa lihat kebaikan Tuhan lewat masalah yang terjadi. Amin. Sadar atau nggak sadar Pak, Bu, masalah akan datang dengan sendiri dalam kehidupan. Nggak perlu kita undang. Makanya ya, Pak, Bu, kita ini udah banyak masalah, bener ya? Jangan cari-cari lagi deh. Bener ya? Gak usah cari-cari masalah di luar. Gak usah cari-cari masalah. Kita ini udah banyak masalah. Ya? Gak usah cari-cari lagi. Semua orang banyak masalah. Pak, Bu, tujuan iblis dan Tuhan memberikan masalah dalam kehidupan itu beda. Ya? Next slide. Kalau Bapak Ibu lihat tujuan iblis memberikan masalah. Iblis memberikan tujuannya itu apa? Supaya kita jatuh iman kita. Ya? Karena itu lihat di dalam Lukas 22 ayat 31. Kita baca yuk. Lukas 22 ayat 31. Simon, lihat iblis telah apa? Menuntut untuk apa? Menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa
Aku telah berdoa supaya engkau dan supaya imanmu jangan. Karena waktu iblis memberikan masalah di kehidupan kita, tujuannya supaya melihat iman kita gugur. Iblis pengen kita jatuh. Iblis pengen kita jauh dari Tuhan lewat masalah. Makanya banyak ada orang yang karena masalah mereka pergi ninggalin Tuhan. Iya Pak ya? Nggak kuat nih Pak, Bu. Ditinggalin suami Tuhan. Aku ninggalin Tuhan, aku cari yang lain. Itu namanya menutup masalah dengan masalah baru. Benar? Kredit, cicilan nggak lunas-lunas, pinjam lagi di sini nutupin ke sini, pinjam lagi nutupin sini. Ininya lunas, ininya bertambah. Kenapa? Karena kita iblis pengen lihat itu supaya kita jatuh dan jauh dari Tuhan. Tetapi waktu Tuhan mengizinkan masalah terjadi begitu supaya iman kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Tuhan pengen setiap lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin percaya sama Tuhan. Amin. Makanya Tuhan bilang gini, jika engkau sudah kuat, insaf dan kuatkanlah saudara-saudaramu di berikutnya. Kuat, iman kita biar kuat lewat masalah. Ayub 23 ayat 10, saya bacakan buat kita semua. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Waktu tujuan Tuhan menguji kita supaya kita timbul seperti emas, menyala. Ya kan sekarang ada misi baru ya, bangkit dan jadilah terang. Bagaimana terang kita kalau kita nggak punya iman yang bertumbuh? Pak Bu, iman yang kuat itu bisa mengalahkan segala sesuatu. Amin. Kita harus punya iman yang kuat, iman yang kokoh. Supaya apa? Kita belajar hidup bergantung sama Tuhan. Next. Pak Bu, ada satu pelajaran yang bagus, saya belajar dari Raja Daud. Waktu Daud menghadapi Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 47, saya nggak usah baca, tapi saudara bisa lihat di situ. Maaf, saya sampai jam berapa ya? Aman? Ya, yang penting makan siang enak ya. Trek-trek, tiba-tiba pulang ganggu deh. Ngopi aja dah. Saya suka nongkrong di Bro juga sih enak. Ya, belajar dari Daud. Pak Bu, ada satu kisah waktu Daud ngadapin Goliat. Waktu Daud ngadapin Goliat di ayat 1 Samuel 17 ayat 45, Daud berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan apa? Pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan yang engkau tantang itu. Slide berikutnya kalau saudara lihat ada dalam kata semesta alam. Next. Semesta alam itu dalam bahasa aslinya ada dua ya, dalam bahasa aslinya saubao, yaitu bala tentara surga. Next lagi. Nah, dalam bahasa berikutnya lagi, dalam bahasa Greek itu Sabaoth, artinya the armies of God. Ya, itu dalam bahasa aslinya. Jadi Pak Bu, Daud lihat nih Goliat tuh gede banget. Amin. Daud tuh kecil, kemerah-merahan, imut. Mungkin kalau saya umur 16 tahun, mungkin muka saya masih seperti Daud waktu itu ya. Gantengnya gitu apa. Cuman jauh sih. Karena dia di sana ya, Israel, saya di Cikarang. Jauh banget gitu loh. Tapi mungkin mirip-mirip lah seperti itu ya. Kemerah-merahan pipinya, tapi dia ngadapin orang yang sudah berpengalaman perang. Goliat. Dia datangin Daud dengan apa? Lembing dan tombak. Tapi Daud mendatangi dia bukan dia ngomong, saya mendatangi kau dengan ketapel atau dengan alani. Enggak. Daud bilang, saya mendatangi engkau dengan nama apa? Tuhan semesta alam. Daud lihat Goliat besar. Goliat hebat. Goliat kuat, tapi Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Engkau mungkin boleh hebat, engkau mungkin boleh kuat, tapi yang menyertai saya, kata Daud, lebih besar, lebih hebat, lebih kuat daripada musuh saya. Katakan amin. Karena Daud datang dengan bala tentara surga. Daud datang bukan sendiri, tapi dia datang dengan Allah yang menyertai dia. Pak Bu, masalah sebesar apapun, kalau ada Allah yang menyertai kita, masalah itu jadi kecil. Amin. Karena apa? Kita datang dengan nama Tuhan semesta alam. Goliat boleh besar, bisnis kita boleh besar,
Semua yang kita miliki boleh besar, masalah kita boleh besar sekalipun, tapi jangan pernah takut karena yang menyertai kita lebih besar dari semua musuh kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Daud menyatakan dirinya, saya nggak datang sendiri. Kamu boleh bawa alat perang, saya bawa nama Tuhan. Jadi kalau kita datang ketemu masalah, sebesar apapun masalah itu, Pak Bu jangan datang sendiri. Sertai Tuhan dalam setiap masalah kita. Maka masalah-masalah yang saudara lihat yang begitu besar akan menjadi kecil. Kenapa? Saudara mengalihkan pandangan saudara pada orang. Ada satu sosok yang menyertai saudara. Tuhan, Allah semesta alam. Dia datang dengan bala tentara sorga. Saudara, next, kalau saudara lihat dalam 1 Raja 6, ini ada kisah yang menarik waktu Elisa dan bujangnya. Ya, saudara tahu cerita itu? Waktu ketika abdi Allah, bujangnya datang kepada Elisa bangun pagi-pagi, dia bilang, celaka Tuanku, celaka Tuanku. Kenapa? Itu pasukan tuh keliling banyak memelui kita. Wah, mereka datang dengan kuda yang berapi, wah mereka datang dengan pasukan yang hebat gitu loh. Tapi Elisa waktu santai aja, ya bener ya. Tahu cerita itu, dia datang santai, dia bilang, Tuhan, saya berdoa biar Engkau celingkan mata bujang saya dan dia boleh melihat. Waktu Tuhan mencelingkan mata bujang, dia melihat di seluruh gunung itu penuh dengan kuda yang berapi. Bala tentara surga sedang menyertai mereka. Pak Bu, dimanapun kita berada, jangan pernah hadapi masalah itu sendiri. Tapi sertailah Tuhan. Ikut sertakan Tuhan dalam setiap masalah kita. Maka kita pasti menang menghadapi semua masalah kita. Kenapa? Karena yang menyertai kita. Katakan yang menyertai kita. Lebih besar, lebih hebat, lebih kuat dari semua masalah kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena kita berjalan dengan Tuhan Allah semesta alam. Daud bilang, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Wah, tombaknya aja dibawa sama satu orang sendiri. Kenapa begitu kuat, begitu besar tombaknya? Sekali nancep itu Daud bisa jadi perkedel kali. Betul ya? Tapi dia bilang, saya nggak datang. Daud bilang, saya nggak datang dengan kata pel, dengan alih-alih, enggak. Daud bilang, saya mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam. Banyak orang ngadapi masalah mulai mikir dengan pikiran dia, saya bisa selesaikan dengan cara ini. Saya bisa selesaikan apa? Dia tak bawa nama Tuhan, tapi bawa pikirannya dia. Ya, bawa otaknya dia yang segini gini, bawa kemampuan dia, bawa skill dia yang nggak ada apa-apanya. Padahal Tuhan mau lewat masalah itu kamu belajar bergantung, kita belajar berharap sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Tapi banyak kali kita enggak. Mari kita belajar fokus. Next, fokus sama masalah atau masalah fokus kepada Tuhan. Banyak orang kan selama ini kan kalau ngadapin masalah lebih lihat masalahnya karena masalahnya di depan mata. Tuhannya nggak kelihatan, betul nggak? Tuhannya nggak ada dekat dia, tapi masalah ada di depan mata dia. Bagaimana dia bisa kuat? Bagaimana dia bisa hebat kalau dia hanya melatihkan masalah dia? Nggak lihat Tuhan yang begitu besar yang menyertai dia. Ya, lewat masalah kita belajar fokus sama Tuhan. Bilangan 21 ya ayat 8 dan sampai 9. Bilangan, saudara udah saya tulis semua di depan, tinggal baca aja. Slide-nya juga boleh saudara minta, boleh saudara ini. Bilangan 21, 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu kepada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya, ia akan apa? Hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipanggut ular dan tetap memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dalam Yohanes 3 ayat 14, Bapak Ibu tahu waktu itu Musa meninggikan ular di padang gurun, tapi Allah menyamakan ular yang tergantung di padang gurun itu. Dibilang gini, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Loh, apa persamaan ular dan Yesus yang tergantung di kayu salib? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup. Ada kata yang sama. Waktu orang dipanggut ular, lihat ular tembaga itu dia hidup. Nah, waktu Yesus ditinggikan di kayu salib, semua orang yang percaya kepadanya akan beroleh sama-sama beroleh hidup. Pak Bu, dulu tuh bangsa Israel itu memang kata firman tadi bangsa yang tegar tengkuk ya kurang lebih nggak ada di sini sih. Pokoknya di luar kerajaan banyak banget orang yang tegar tengkuk, ditegur Tuhan nggak mau, dihantam Tuhan juga nggak mau bertobat itu banyak di luar. Sini mah wah. Nggak ada yang ngaku. Bukan saya nggak ngomong loh. Pak, saya nggak ngomong. Tapi itu kata hati mungkin ya. Ya,
Banyak orang udah hantam Tuhan tuh bebal banget. Akhirnya Tuhan kirim ular tedung sama mereka. Kami lebih baik ada di Mesir. Enak di Mesir kan. Mereka senang jadi budak di sana. Makan enak, makan daging di sini, kelaparan lah segala macam. Tuhan kesel juga lama-lama Tuhan kirim ular dalam perkataan mereka. Jadi dipatok mati, dipatok. Gitu. Jadi sampai dipatok mati, patok mati. Lalu mereka datang minta sama Musa. Musa tolong berdoa sama Tuhan supaya ular tedung ini dijauhkan dari kita. Lalu Musa datang sama Tuhan. Tuhan bilang ya udah gini deh. Kamu buat ular tembaga, taruh di tiang terus gantung di atas tiang itu. Jadi setiap orang dipatok ular, tapi waktu dia melihat ular tembaga itu dia akan tetap hidup. Nah, sama seperti itu. Saudara tahu, ular yang datang itu merupakan masalah buat mereka. Waktu mereka digigit sakit. Siapa yang belum pernah ngerasain digigit ular? Belum pernah? Ayo kapan-kapan lah. Kapan-kapan lihat orang gitu, lagi kasih makan ular gitu kan, bagaimana dia jaga jarak kalau dipatok gitu kan. Jadi digigit itu masalah, sakit dong. Tapi waktu dalam kesakitan itu, waktu dia melihat kepada ular yang tembaga itu digantung itu, dia akan sembuh. Nah Pak, Bu, Alkitab kata bahwa Yesus waktu naik ke kayu salib, saudara tahu ada apa di atas kayu salib itu? Ada sakit penyakit kita, ada kegagalan kita, ada setiap masalah yang kita hadapi, yang mau Bapak Ibu mau sebut apapun masalah itu, semua ada di kayu salib. Dan Yesus sudah tanggung semuanya itu bagi kita. Amin. Waktu kita digigit ular, sakit Pak Bu, aduh sakit. Tapi Alkitab berkata dia gak boleh lihat ular. Waktu dia lihat ular dia mati. Tapi waktu digigit ular dia tetap lihat ular tembaga di kantung itu, dia akan tetap hidup. Dalam sakit, mungkin kecewa, mungkin difitnah itu sakit nggak Pak Bu? Dia nanti sakit nggak Pak Bu? Ditinggalin sakit nggak Pak Bu? Sakit kan? Sakit. Tapi dalam kesakitan itu tetap fokus kepada salib. Dalam kesakitan itu setiap orang yang memandang kepada salib Yesus, dia tahu apa yang dialami di sini sudah ada di kayu salib. Dari waktu dia dalam kesakitan, jangan fokus kepada masalah. Kalau lihat masalah mati. Tapi waktu lihat Yesus hidup. Sekarang waktu masalah datang, fokus kita ada pada mana? Ya, waktu kita fokus kepada masalah kita, lama-lama kita mati. Mati jiwa, mati fisik. Pertama iman kita akan gugur dulu. Iman kita akan mati. Karena kita melihat masalah kita lebih besar daripada Yesus yang tergantung di kayu salib. Mari belajar fokus dalam masalah kita. Lihat, tetap pandang kepada salib itu, maka kita akan hidup. Amen. Saudara mau berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain? Amen. Dari satu mujizat kepada mujizat yang lain? Amen. Dalam masalah fokus kepada Yesus. Amen. Jangan lihat masalah. Waktu lihat masalah, selesailah hidup kita. Masalah akan semua memakin kita. Lalu datanglah masalah. Wah, namanya masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Lama-lama mulai asam urat ya, mulai pegel-pegel ya, mulai gagal. Semua organ tubuh kita kenapa ditekan masalah mulu. Tapi mari kita belajar fokus kepada salib Yesus. Amin. Fokus sama Yesus. Saya pernah nulis quote yang bagus di dalam next. Semua orang yang percaya tuh harus ingat bahwa respon kita yang salah waktu ketemu masalah akan membuat kita kalah. Amin. Respon yang salah membuat kita kalah. Respon yang benar waktu menerima masalah menjadikan kita seorang pemenang. Yang setuju dengan saya, tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Saya baru masuk poin yang kedua. Yang kedua, ya, dalam Markus 5 ayat 27, dia sudah apa? Mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Yang pertama tadi apa, kalau mau bertumbuh harus punya apa? Masalah. Siap ya? Siap. Yang siap punya masalah angkat tangan. Amin. Gak perlu saya tumpangin tangan, Pak Bu, gak perlu. Kalau keluar dari pintu itu juga kita punya masalah, ya kan? Memang saudara sorak-sorai terus utang lunas? Enggak. Tetap ada yang harus dicicil, masalah juga. Tapi mulai jangan fokus sama utangnya, karena itu mungkin salah. Tapi kita fokus sama Tuhan. Amin. Ya harus punya masalah. Yang kedua apa? Banyak dengar-dengaran tentang Yesus.
Dia sudah banyak mendengar tentang berita-berita tentang di tengah masalah yang banyak, jangan fokus kepada masalah, tapi banyak dengar berita tentang Yesus. Rajin baca Alkitab. Katakan rajin baca Alkitab. Tadi malam saya bangun jam 4 pagi karena Tuhan taruh begitu kuat satu pernyataan yang hebat, dan saya tulis quote itu jam 4:30 pagi di IG saya. Kalau yang belum follow IG saya, maaf ya. Kasihan kayak nggak ngeliat. Ada di setiap slide ada precept George Latuedo. Precept.george.latuedo. Kenapa saya pakai precept? Karena saya preacher, tapi juga chef. Ya. Oke, thank you. Sekian. Saya tulis gini, ini nggak ada di slide, karena saya baru tulis tadi malam 4:30 pagi. Saya doa jam 4. Saya terima kasih buat peneliti itu, saya tulis gitu. Cuma gini, kalau kita dalam kehidupan kekristenan kita masih main-main dengan hidup, masih santai-santai dengan hidup, berarti kita nggak tahu siapa lawan kita. Yes. Saudara, kalau masih main-main dengan hidup kekristenan, saudara masih santai-santai dengan hidup, ya pelayanan lah. Ya, buang-buang kecil dan nggak apalah. Ya pelayanan ya, udah disuruh pelayanan ya sudah. Ya, saudara nggak tahu siapa yang saudara lawan. Kita berkata, iblis. Pak, Bu, iblis itu si naga tua itu, ya kan? Karena kita berkata kan si naga tua kan. Berarti kenapa dia itu? Karena dia lebih banyak pengalaman dari kita. Dia sudah lebih ada dulu dalam hadirat Allah sebelum kita. Halo, benar? Dia sudah lebih banyak menikmati hadirat Allah daripada kita. Umurnya udah ribuan tahun, Pak, Bu. Dan dia paling tahu kelemahan kita di mana. Jangan main-main loh, Pak, Bu. Jangan main-main. Saudara boleh sebut hamba Tuhan yang hebat dalam Alkitab, bahkan di dunia nyata yang gak pernah jatuh kalau gak dekat-dekat sama Tuhan. Lalu saya bilang, saya kan cuma aser, saya cuma pemain. Saudara boleh sebut hamba Tuhan yang hebat dalam Alkitab, bahkan di dunia nyata yang gak pernah jatuh kalau gak dekat-dekat sama Tuhan. Lalu saya bilang, saya kan cuma aser, saya cuma pemain. Lagi bertumbuh tunas, masih gampang dicabut. Benar ya? Jadi jangan sok-sok yang masih, kalau nggak mau imannya bertumbuh, iman kita bertumbuh kuat. Begitu dia berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi waktu batangnya mulai kuat, waktu akarnya mulai masuk ke dalam, jauh sampai ke dalam, saudara coba cabut deh satu pohon. Bengek-bengek, dah. Benar nggak? Karena kita sudah punya iman yang kuat, yang terus berakar masuk sampai ke dalam. Jangan main-main, Pak, Bu, dengan hidup ini. Saudara akan jadi mudah dikalahkan sama iblis kalau nggak banyak dengar-dengaran sama firman Tuhan. Mau punya iman yang bertumbuh gimana kalau kita nggak pernah baca Alkitab tiap hari? Iya. Halo. Kalau kedua saya aman ya pulangnya. Aman. Ada jalur bawah tanah. Malah saya takut nih pandangannya mulai tadi senang, sekarang mulai agak. Saya ngajarin anak-anak saya dua-duanya udah pelayanan sekarang di gereja. Dari kecil mereka udah khatam Alkitab. Yang satu SD kelas 6, yang satu SMP khatam Alkitab. Sekarang mereka udah berkali-kali khatam Alkitab. Harus laporan sama saya. Kalau saya mau tidur malam, Pak, Bu, satu yang saya cek sama mereka. Baca Alkitab hari ini, satu dari ini sudah belum. Dari kecil ajaran mereka. Mereka belajar berpuasa dari SD dan gak pernah saya ajari. Mereka lihat saya sama maminya kita berpuasa. Mereka dengan sendiri dari SD, dari SMP mereka udah belajar berpuasa. Anak-anak harus dididik takut akan Tuhan sejak kecil. Amen. Supaya waktu kecil dia masih punya iman yang kecil, dia bertumbuh. Nah, saya nggak bisa suruh mereka khatam Alkitab kalau saya nggak pernah baca Alkitab sampai selesai. Saya ada komunitas ABA, yang mau ngikut boleh. Ayo, gerakan ayo baca Alkitab. Dari situ saya udah khatam berapa kali saya nggak tahu. Karena sehari seberapa tahun? 10 pasal. 10 pasal per hari. Sekarang karena banyak yang menurun dari ratusan, sekarang udah tinggal puluhan, diturunin jadi 5 pasal per hari. Kalau saudara masih nggak kuat, ada 2 pagi ya, setiap hari 1 pasal ya. Nah itu juga bagus. Udah mulai agak tenang. Saya nggak usah perlu tanya, Bapak baca Alkitab tiap hari enggak? Tapi kalau kita mau iman kita bertumbuh, rajin baca Alkitab tiap hari. Bapak kira
Iblis cobain kita pakai yang lain, enggak, pakai Firman. pakai ayat, pakai firman. Wah, tenang, Allah sudah menebus. Barang siapa percaya kepada Yesus dan mengaku dengan mulutnya, ia telah selamat. Lalu kita, wah, selamat, iya selamat. Pak, Bu, keselamatan itu kasih karunia, anugerah. Nggak ada yang bisa nyangkal itu. Tapi perjalanan menuju keselamatan itu ada harga yang harus kita bayar. Amin. Respon terhadap keselamatan bukan kasih karunia lagi. Kita harus bayar harga, pikul salib, nyangkal diri, ngikut Yesus. Kalau terimanya gratis, kita nggak perlu bayar apa-apa. Tis. Kasih karunia dari Tuhan. Nggak ada yang bisa menyangkal itu. Tapi waktu kita hidup, kita berjalan menuju keselamatan itu ada harga yang harus kita bayar. Makanya iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kalau mau punya iman yang bertumbuh, ya bergerak. Next slide. Makin di sini. Ini yang ketiga lebih seru lagi nih. Ini ketiga pasti lebih tegang lagi. Jam 1 deh gue pulang. Mendengar dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu, itu ako. Ako itu gini, mendengar, mengerti, lalu mentaati. Jadi bukan hanya sekedar mendengar. Bahasa aslinya gini, mendengar, mengerti, lalu apa? Mentaati. Jadi kita bukan hanya di sekedar suruh mendengar saja, enggak. Tapi mengerti apa yang kita dengar. Ya? Mengerti apa yang kita dengar, lalu kita, setelah kita mengerti, kita mentaatinya. Katakan mentaati. Bukan hanya dengar aja, Pak Bu. Banyak dengar orang makanya gini loh, Pak Bu. Saya pernah dengar ada yang bilang gini juga. Orang nggak akan bertobat lewat YouTube. Nggak akan. Saudara lihat short YouTube itu ya, khotbah, potongan khotbah. Ya kan, saudara senang ya dengar itu ya. Bener ya. Wah, bangkit, tapi scroll di bawahnya lagi. 5 referensi makanan terenak di Jakarta Barat. 5 referensi makanan enak. Ya tadi udah mau makan hilang lagi, bener nggak? Bener nggak? Saya salah nggak? Bener. Saudara lagi scroll, wah, waktu iman saudara mau bangkit, scroll lagi. Bukan dia merenungi, lalu doa, mentaati, enggak. Scroll lagi. Babi panggang terenak di Cikarang. Waduh, langsung hilang tuh, buyar tadi yang kita dengar udah. Bener nggak? Apa dengar khotbah sambil nyetir, ya? Ya? Nggak bakalan bisa. Saudara harus punya waktu, duduk diam, merenungi, baca, dan merenungi kebenaran firman Tuhan. Sungguh, supaya saudara bisa imannya bangkit. Iman kita nggak akan bertumbuh hanya dengan sekedar kita dengar khotbah hari Minggu. Ya kan? Nggak bakalan bisa. Saudara juga dapat sepenggal khotbah itu kan, saudara kan nggak terima seutuhnya khotbah itu. Benar ya? Jadi mulai hari ini kita belajar, Pak, Bu, tiap hari baca Alkitab. Yang mau katakan amin? Amin. Baca Alkitab tiap hari, Pak, Bu, itu mutlak supaya iman kita bertumbuh. Banyak dengar tentang Yesus, banyak baca tentang Yesus, banyak tahu tentang Yesus. Sebab lawan kita berkeliling untuk menjatuhkan kita dengan firman. Kalau kita nggak punya firman dalam hidup kita, bagaimana kita bisa membuat iman kita bertumbuh? Bagaimana kita bisa melawan iblis kalau iman kita nggak bangkit? Waktu kita baca firman Tuhan. Katakan baca firman Tuhan. Tiap minggu. Nah, tiap bulan, apalagi tiap tahun. Tiap hari. Yang mau angkat tangan? Yang mau angkat tangan mulai hari ini, Pak Bu, supaya Pak kita bisa kuat menghadapi masalah yang iblis izinkan. Ingat, iblis pengen lihat iman kita gugur. Betul? Next slide. Ini masih ada 30 slide-nya. Pasal terpanjang dalam Alkitab, Mazmur berapa? 100 itu pasal terpanjang dalam Alkitab. Saudara tahu perikopnya dibilang apa? Berbahagialah orang yang hidup menurut. Bagaimana kita bisa menurut Taurat Tuhan kalau kita nggak baca? Kita baca, kita bisa turut. Jadi mendengar, mengerti, dan melakukan. Pak Bu, orang yang berbahagia bukan orang yang hidup tanpa masalah. Ya benar ya. Saudara pikir, oh saya berbahagia kalau saya hidup tidak ada masalah. Gitulah, jalan ke puncak, ambil duduk di rokok, ambil kopi, gitu kan, pisang goreng, duduk view-nya pegunungan, kebun teh, gitu. Tiba-tiba ada
awan turun, wah kayaknya bahagia banget. Pak Bu pulang dari puncak juga masalah ada. Ini bener nggak? Mau liburan kemanapun Pak Bu pulang ke rumah masalah ada. Betul nggak? Kita healing juga sebentar doang, ketemu lagi masalah, ketemu lagi masalah. Jadi orang yang berbahagia bukan orang yang hidup tanpa masalah. Orang yang berbahagia menurut Mazmur 109, kita healing juga sebentar doang, bisa berbahagia. Bisa berbahagia. Amin apa amin? Kalau kita mau hidup enak, amin apa amin? Kalau kita mau hidup enak, mau hidup berbahagia, hidup seturut firman. Enak, mau hidup berbahagia, hidup seturut firman Tuhan. Tuhan. Bisa berbahagia. Orang yang kamu pengen mau bahagia ya, semua pengen bahagia. Orang yang kamu pengen mau bahagia ya, semua pengen bahagia. Bebas dari masalah, bebas dari masalah Tuhan. Orang yang kamu pengen mau bahagia ya, semua pengen bahagia. Bisa melewati semuanya itu. Masalah nggak mungkin melewati semuanya itu. Masalah nggak mungkin nggak ada selama kita masih bernafas. Bisa melewati semuanya itu. Masalah nggak mungkin. Dalam kuburan itu tuh nggak ada masalah semua tuh karena sudah mati. Dalam kuburan itu tuh nggak ada masalah semua tuh karena sudah mati. Dalam kuburan itu tuh nggak ada masalah semua tuh karena sudah mati. Dan mulai mendengar berita yang banyak tentang Yesus ya, bahwa Roma 10 ayat 17 iman timbul ya, bahwa Roma 10 ayat 17 iman timbul dari apa? Mendengar. Dari apa? Mendengar ya, bukan membaca, mendengar. Tapi waktu kita baca, makanya kita mendengar firman Tuhan. Baca, dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan dimari, baca sampai ada suara yang terdengar di kuping kita. Kalau sekarang juga kan ada Bible audio itu kan, gampang toh. Loh, saya kalau malam juga istri saya di sholat juga dia saya bacain pakai Bible itu yang audio itu sambil gitu. Tapi jangan baca, malah Bible audio yang bacain kita, ya kan? Baca sambil dengerin supaya masuk ke kuping kita, lalu iman kita timbul. Lalu kita banyak dengar, baru iman kita timbul. Yang pertama punya masalah, yang kedua banyak dengar. Sebab iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Mau iman kita bertumbuh? Mau iman kita kuat? Mau iman kita timbul? Baca firman Tuhan tiap hari. Next. Yang ketiga, ini yang terakhir dan slide-nya paling banyak nih. Enggak ya, enggak, udah mau habis. Saya juga lapar, jangan buru-buru makan. Bapak Ibu, sebelum sampai ke sini saya mau belajar, kita tuh belajar fokus dan taat pada setiap jalannya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingat waktu Abraham mendaki gunung waktu dia bawa Ishak, ya, bawa siapa? Anaknya. Nah, untuk dipersembahkan di gunung. Waktu dia naik ke gunung, kan ditanya sama pertama sama bujang-bujangnya itu. Loh, ini udah ada kayu dan api nih. Korbannya mana? Gitu kan. Pokoknya kamu tinggal sini, saya sama anak saya akan pergi sembahyang. Naik. Terus sambil Ishak juga tanya, kok korbannya nggak ada sih? Kan Ishak yang pikul kayunya sama bawa apinya. Abraham cuma modal pisau sama tongkat. Ya kan? Jalan. Pak Bu, Abraham belajar taat naik ke gunung. Kita nggak pernah tahu pertolongan kita sampai kepada kita itu kan waktunya Tuhan, care-nya Tuhan. Saudara tahu ini gunung, ya kan? Ini gunung. Pak, namanya siapa tadi? Hah? Oh, sebentar. Yes. Maju. Ini tadi Tuhan luar biasa. Itu karena Tuhan, bukan karena dia ya. Di tangan gini dong. Di sini di atas. Di atas. Oke, nggak apa-apa. Saudara tahu ini gunung, ya kan? Abraham naik dari sisi sini, betul nggak? Dia jalan sama Ishak. Sebelah sini apa yang naik? Dan sebelah sini, Abraham kan nggak ngeliat sini ada yang naik. Saudara tahu yang naik di sini apa? Domba. Ya kan? Ya kan? Abraham naik, dombanya ikut naik. Waktu Abraham berhenti, dombanya nggak naik. Kita nggak akan pernah sampai ke puncak lihat mujizat Tuhan kalau kita nggak pernah mendaki terus. Benar ya? Ini domba naik, Abraham naik, domba berhenti, Abraham berhenti, domba ikut berhenti. Abraham lihat domba waktu dia ada di mana? Nah, kalau kita udah sampai segini, tinggal sejengkal kita nyerah, turun lagi, padahal domba udah di samping. Yang rugi siapa? Kita yang rugi. Pertolongan Tuhan datang selalu tepat pada waktunya. Kalau saudara berhenti dan menyerah, saudara tidak akan bertemu dengan mujizat Tuhan. Jangan pernah berhenti berjalan menuju ke puncak iman kita. Jangan pernah berhenti berjalan menuju ke mujizat itu. Kemuliaan Tuhan itu ada di sini, mujizatnya ada di sini. Waktu saudara turun, dombanya juga turun, benar nggak?
Waktu saudara terus mendaki, dombanya kan mendaki terus. Waktu saudara diam, mujizat juga diam. Tapi waktu kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, waktu kita banyak dengar, iman kita timbul, kita akan berjalan sampai kepada puncak. Lalu Abraham melihat ada domba di sana. Tepuk tangan sama Tuhan. Jangan pernah berhenti Pak Bu. Siapa tahu kita sudah sejengkal, tinggal sejengkal dari jawaban doa kita. Ya, jangan pernah berhenti. 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Jangan pernah berhenti. Semakin kita kuat iman kita, semakin terus berjalan. Kalau lemah, baca firman Tuhan. Kalau lemah, dengar tentang Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Supaya kita sampai kepada puncak dan melihat kemuliaan Allah. Serta mujizat Allah yang menanti kita di atas sana. Yang penting jangan pernah lemah. Kuatkanlah dan teguhkan hati kita. Sebab kita sedang berjalan menuju kepada jawaban-jawaban doa kita. Amin. Jangan pernah berhenti. Kita mungkin nggak lihat jawaban kita. Karena Abraham juga nggak tahu Pak Bu. Dombanya ada di sisi gunung. Benar nggak? Kalau dia lihat dombanya naik, dia pasti akan jalan terus dan berlari supaya cepat sampai masalah dia selesai. Benar ya? Dia akan berlari sampai ke puncak walaupun dia capek karena dia tahu ada domba. Tapi karena dia nggak tahu, tapi dia paksa jalan terus. Dia tahu Allah menyediakan apa yang didoakan, maka dia berani fokus kepada jawaban doa dia. Lalu dia berjumpa dengan domba di atas. Amin. Yang ketiga, Markus 5 ayat 28. Asalku jamah jubahnya aku akan. Yang pertama kita punya masalah. Waktu di tengah banyak masalah yang kita hadapi harus banyak dengar tentang Yesus. Waktu kita dengar tentang Yesus dan iman kita bertumbuh, iman kita sudah bangkit karena kita baca Alkitab tiap hari. Iman yang sudah bangkit itu kita mulai bertindak. Bertindak dengan iman yang timbul itu. Jadi kita nggak hanya beriman tapi tidak melakukan segala sesuatu. Nggak bisa. Katakan nggak bisa. Karena iman itu harus ada tindakan. Kita cuman banyak masalah, kita ngeluh, mati. Kita banyak masalah dengar tentang Yesus, baik. Iman kita timbul. Tapi ingat, iman yang timbul itu harus kita kerjakan iman itu. Kalau nggak percuma. Ya. Next slide. Yakobus 2 ayat 17. Di sini katakan dengan demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan apa? Tidak disertai dengan apa? Perbuatan. Maka iman itu hakikatnya adalah mati. Pak Bu, bagus kita baca Alkitab tiap hari. Bagus sekali. Supaya iman kita bangkit. Tapi waktu iman kita sudah bertumbuh, mari kita bertindak. Iman yang bertumbuh adalah iman yang disertai dengan tindakan dan perbuatan. Amin. Kalau kita cuma berdoa supaya iman kita tumbuh, waktu iman kita sudah bangkit, sudah tumbuh terus kita diam, nggak bisa. Next slide. Roma 8:28 di sini kata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah apa? Allah turut bekerja. Kata turut bekerja itu artinya Allah bekerja bersama dengan kita, bukan Allah kerja sendiri. Hello. Allah turut bekerja bersama dengan kita. Katakan turut bekerja. Kita ada kerja, Allah bekerja bersama dengan kita. Lalu saudara cuma doa diam, nunggu jawaban doa, saudara diam, Tuhan berkati saya. Berkati. Lalu saudara habis doa amin tidur. Bangun. Mana berkatnya? Doa lagi, Tuhan berkati. Tidur. Bangun, kok nggak ada nih, Tuhan kerja nggak sih? Allah turut apa? Bekerja. Artinya kita kerja dan Allah bekerja bersama dengan kita. Kalau kita iman kita diemin, hanya terima, tapi enggak kita kerjakan iman kita, mati juga lama-lama, enggak bertumbuh iman kita. Ya kan? Harus bekerja bersama dengan Allah. Kita ada tindakan dulu, Allah juga ngeliat, enak kali dia, saya kira berkati dia tidur. Kalau kita punya anak masih bayi sih enak. Nah, kan kita masih bayi rohani gitu ya. Kadang-kadang doa cepat banget dijawab. Tuhan, mau liburan ke Bali, jangan ke Bali. Ke luar negeri pun gue kasih. Masih bayi. Ya kan? Saudara punya anak gitu kan? Anak saudara pernah mikirin uang sekolah? Gak pernah kan? Iya, kita mikirin kerja buat dia. Tiba-tiba dia udah selesai, kuliah selesai, dia di rumah. Tahan lo
oe mulu lu, udah tua lu, masih oe. Iya kan, bener nggak? Bapak juga kesel lah. Kita imannya udah gede masih oe gitu kan. Kesel Tuhan lama-lama lu udah diberkatin dari kecil, udah diiniin, udah gede. Saudara punya anak kan? Udah kuliah, udah selesai terus tidur di rumah. Main game aja, nonton TV. Mama makan. Mama minum. Masih bisa 5 kali, 6 kali pancinya. Makan sekalian sama panci-pancinya no. Ya kan kita mau iman kita bertumbuh. Kalau sudah gede, saatnya kita yang berkati Tuhan. Saatnya kita membalas kebaikan Tuhan dengan bekerja bersama dengan Tuhan. Kita kerja bersama dengan Tuhan. Dan kalau saudara minta diberkati, usahanya maju, tapi kita nggak mikirin cara berkembang usahanya seperti apa ya. Saudara nggak cari ilmu supaya usaha berkembang, bisnis jadi maju. Saudara diam aja, Tuhan majukan. Iya Tuhan majukan sih. Tadinya di belakang terus dibangun ke depan, jadi maju sih. Tapi itu doang yang maju bangunannya, usahanya mah nggak maju-maju. Bangunannya doang yang tadi saya punya gerobak Pak, ada 2, sekarang semuanya maju. Tadinya di belakang pagar, sekarang kita taruh di depan pagar. Ih maju juga usaha kau ya. Tapi gerobaknya doang yang maju, gitu. Usahanya nggak maju-maju. Kenapa? Karena kita nggak mau bekerja keras bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan juga pasti itu yang punya 5 talenta dapat berapa? 10. Enggak 11. Iya, terus dapat 1 lagi kan hadiah bonus. Dapat 11 talenta. Kenapa dia mengusahakan talenta diberikan kepada dia? Kenapa dia bekerja? Nah kalau kita mau iman kita bertumbuh, punya iman dan bertindak. Katakan bertindak. Next slide. Bisa jadi emosi. Makin lapar. Jadi saya lewat ada sate Tegal tuh yang ada. Mengapa kita harus memiliki iman yang bertumbuh? Pak, Bu, iman yang bertumbuh itu perlu sekali. Karena gini Pak, Bu, waktu Yesus datang kedua kali, Lukas 18 ayat 8. Saudara tahu apa yang dicari? Kita baca sama-sama untuk ayat ini yuk. Kita baca habis ini kita selesai. 3, 2, ya. Aku berkata kepadamu, ya aku segera mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman? Yang Tuhan cari Pak, Bu, Alfredo, berapa jemaat sudah kau gembalakan? Gerejamu gedenya seberapa sih, bisa nampung berapa? Solusinya apa yang kamu pakai untuk memuliakan nama saya? Lighting apa yang kamu pakai untuk mempermuliakan nama saya? Tuhan tanya gini, adakah saya ketemu iman dalam hidup? Jangan sampai iman kita sudah mati, dihantam masalah, dihimpit masalah. Jadi ada orang yang benih firman itu jatuh di tanah yang berbatu, di pinggir jalan. Iya kan, iman kita belum sempat bertumbuh, sudah dipatok kurung. Ada juga tuh. Kita iman kita belum bertumbuh karena himpit masalah, mati juga iman kita. Tuhan cuma cari iman. Walaupun gini Pak Bu, adalah 3 hal yang terbesar, itu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar kasih. Kalau kita udah masuk surga, nggak butuh iman lah. Iya kan? Udah di surga, buat apa butuh iman? Orang kita udah di surga bersama Tuhan. Iman kita butuh untuk mencapai surga. Maka waktu Tuhan datang, dia cari, adakah kita masih punya? Adakah jemaat GBI Dermawan yang hadir siang hari ini maupun yang lagi nonton, waktu Tuhan datang kedua kali, iman kita bertumbuh terus nggak? Iman kita kuat nggak? Karena Tuhan cari itu. Tuhan nggak nanya, hey, sudah berapa karyawanmu? Sudah berapa kafe yang kamu bikin? Sudah berapa bisnis kamu bangun? Enggak. Tuhan cari kamu masih punya iman sama saya enggak? Gitu kan? Almarhum mami saya, kesalahan dikit, dia kena cancer. Saya rawat dia 4 bulan di RSCM. 2 bulan di rumah, 4 bulan di RSCM. Waktu itu kakak saya sedang studi di semester akhir dari sini, jadi saya sampai masuk tahu bulan keberapa itu saya berhenti kerja. Saya putusin saya berhenti kerja untuk merawat ibu saya. Ibu saya kalau di daerah Cikarang Baru itu merupakan seorang pahlawan iman mungkin bagi banyak orang dan juga bagi saya. Tapi pada suatu titik dia gini, dalam kesakitan karena cancer itu kalau lagi dimakan sama growth sama sel-sel cancer itu suka teriak tuh banyak orang dan juga bagi saya. Tapi pada suatu titik dia gini, dalam kesakitan karena cancer itu kalau lagi dimakan sama growth sama sel-sel cancer itu suka teriak tuh orang. Saya lihat dari, kamu lihat orang itu baik apa enggak, lihat waktu dia meninggal, yang datang banyak enggak, gitu kan? Dia nanya sama saya gini, membuat saya agak sedih juga sih. George, sebenarnya Tuhan tuh ada nggak? Dari seorang pahlawan iman yang kuat, yang saya banyak belajar dari beliau.
Tapi dalam kesakitan dia begitu, dia kami tarik rambut saya. Dia tanya, Josh, sebenarnya Tuhan tuh ada nggak sih? Sebab dalam pikiran dia mungkin kalau Tuhan ada masa mami sakit terus, gitu ya. Dalam kekuatan saya nahan nangis, tapi saya doa sama Tuhan, berikut saya ngomong sama dia, mami tahu nggak? Orang yang diselamatkan sama Tuhan, orang yang punya iman yang kuat, bukan ketika dia sembuh dari sakit saja, ya, karena cancer dia sembuh, bukan karena itu aja, tapi dalam menghadapi kematiannya, dia tetap beriman sama Tuhan, pulang ke surga dengan iman yang kuat. Itu pahlawan iman, itu iman yang kuat, itu iman yang benar. Amin. Bukan karena kita diberkati saja, Pak Bu, semua orang diberkati bisa ngomong Tuhan Yesus baik. Syukur, gampang banget gitu, oh puji Tuhan. Tapi ketika masalah besar dalam kehidupan kita, masih nggak kita punya iman sama Tuhan? Masih nggak kita dapat percaya sama Dia? Sebab itu yang Tuhan cari waktu Dia datang kedua kali. Waktu dijemput kita pulang, bukan karena kita sakit kita sembuh kita bersyukur, tapi waktu kita mau meninggal untuk tetap percaya sama Tuhan. Sebab Pak Bu, banyak orang yang menghadapi ajalnya hilang imannya, dan kita tahu mereka kemana. Amin. Tapi mari dalam setiap masalah yang kita hadapi, apapun itu Pak Bu, mari tetap beriman. Katakan beriman. Percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Dan mari kita bangkitkan iman kita itu. Sebab waktu Tuhan datang kedua kali, dia tanya, adakah saya ketemu iman dalam hidupmu? Dalam Ibrani apa ya, Yakobus dikatakan gini, kita ini sedang masuk dalam perlombaan iman. Ya, perlombaan iman. Tahu senang nonton sepak bola ya? Kalau perlombaan sepak bola yang direbutin apa tuh? Bolanya. Nah kalau yang perlombaan iman yang direbutin itu apa? Imannya. Ada iblis, ada Tuhan. Kita ini jadi iman kita ini lagi di ini nih. Kita mau lari kepada Tuhan, apa mau lari kepada iblis? Makanya gini, saya pernah nulis di situ juga gini. Kalau ada masalah, kita lari kepada Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Run to God, bukan kita run lari dari Tuhan. Berlari kepada Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh dalam setiap masalah yang kita hadapi. Yang mau dengan saya katakan amin.